Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Nuraisah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021 dari gelombang 11 angkatan 42. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan resume dari komitmen mutu. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari kenapa seorang ASN harus mempelajari komitmen mutu. Berikut adalah salah satu contoh yang menjadi latar belakang tersebut. Yang pertama, maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien. Yang kedua, banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan. Yang ketiga, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule-driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi. Yang keempat, masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki. Di antaranya, dapat membedakan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, mengandung inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan tindakan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan terkait konsepsi efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas merupakan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu kerja. Kata kuncinya adalah visi misi tercapai. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar jalur. Kata kuncinya adalah hemat biaya. Sedangkan untuk inovasi merupakan suatu proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Kata kuncinya adalah mengubah nilai. Berikut adalah rincian cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang selanjutnya, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang keempat, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Selanjutnya, apakah itu komitmen? Komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu. Kata kuncinya berarti adalah janji. Janji pada diri sendiri atau kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja menjalankan tugas menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah definisi dari mutu. Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya, atau kualitas. Mutu merupakan kesesuaian spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan. Jadi, bisa dikatakan mutu merupakan kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan pengguna. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan apakah itu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Jadi, komitmen mutu adalah janji yang ditepati untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, membangun mindset budaya mutu. Yang kedua, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, fokus kegiatan terhadap kepuasan pelanggan.
Yang kelima, membangun kerjasama antar pegawai berlandaskan kejujuran dan kepercayaan. Yang terakhir, menampilkan kinerja tanpa cacat. Sebagai rinciannya adalah berikut karakteristik nilai dasar orientasi mutu tersebut. Pertama, komitmen pada kepuasan konsumen. Yang kedua adalah pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga adalah melayani dengan hati. Yang keempat adalah melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Produktivitas merupakan rasio antara output dengan input, baik dari sisi proses maupun hasil. Dari sisi proses, produktivitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk atau jasa, sedangkan dari sisi hasil, produktivitas menunjukkan capaian output yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu berdasarkan target yang direncanakan. Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur. Oleh karena itu, setiap institusi pemerintahan mesti mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan internal untuk menghadapi perubahan eksternal. Upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan serta profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat, tidak melakukan penyimpangan. Selanjutnya adalah standar mutu pelayanan institusi pemerintah. Yang pertama, berbasis peraturan perundang-undangan, ini dari Producer View. Sedangkan yang kedua, berbasis kebutuhan dan kepuasan pelanggan, ini dari Consumer. Yang selanjutnya, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintahan selaku penyedia layanan publik. Perubahan dalam bidang pelayanan secara mutlak menuntut adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, mindset dan kultur set terhadap budaya mutu. Inovasi layanan akan membawa perubahan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Inovasi layanan akan berhasil dengan baik apabila dijalankan oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya dan memiliki tanggung jawab secara profesional. Selanjutnya, bagaimana cara kita membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan? Berikutnya adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PBB dalam pelayanan Public Awards PBB terhadap sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahan, yaitu mengintegrasikan layanan, desentralisasi pelayanan, pemanfaatan kemitraan, melibatkan warga negara, mengambil keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi, serta yang terakhir adalah inovasi dalam pemerintahan dan administrasi umum. Demikian pemaparan resume terkait dengan komitmen mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.